Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang apa itu tata krama siswa. Yang pertama, tata krama atau adat, sopan santun atau sering disebut juga dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup. Ya, jadi contohnya tuh seperti pada waktu kalian masih anak-anak, orang tua sudah mendidik atau melatih kalian dengan menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian melatih bagaimana Anda cara melakukan atau cara makan, minum, menyapa, memberi hormat dan berpakaian. Nah, lama-kelamaan perilaku itu bisa menjadi kebiasaan yang akan dilakukan. Tata krama ialah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Jadi tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luasnya. Nah, di sini tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata dan krama, yang berarti tata itu adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama yaitu berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Nah, tata krama ini berarti adat, sopan santun, kebiasaan. Sopan santun itu sendiri. Nah, seringkali dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe seperti tipe kedongdong, tipe durian. Nah, yang pertama itu seperti tipe kedongdong itu seperti apa? Yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Nah, namun penampilan itu hanya luarnya saja atau cangkangnya saja, ternyata hatinya dikuasai dengan sifat-sifat yang tidak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Dan adanya juga manusia yang bertipe durian. Bertipe durian itu seperti apa? Yang seperti berpenampilan yang tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, dan suka menolong dan menghargai orang lain. Nah, kulit durian itu memang tajam dan kasar, tetapi buah duriannya itu terasa enak kalau dimakan. Jadi bisa disimpulkan makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedongdong yang licin kulitnya dan asam rasanya. Nah, jadi ada beberapa macam-macam tata krama, yaitu tata krama dalam pergaulan komunikasi sebagai sifat alami manusia, komunikasi, dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga ada beberapa kunci pokok yang perlu diterapkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama itu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan baik. Yang kedua itu setiap orang mempunyai perbedaan gitu. Jadi perorangan tidak ada kembar satu telur yang sama. Nah, yang ketiga itu kenal dulu baru sayang. Maka makin kenal makin sayang.
ataupun tak kenal maka makin tak sayang. Nah, begitupun apa yang dimaksud dengan tata krama, yaitu tata krama berkenalan dari kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Nah, tata krama juga ada tata krama bertamu, hendaknya berjanji dulu gitu dan datang tepat waktu. Adapun tata krama berbicara, yang pertama berkata, jadi peliharalah lidah, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dalam berkata. Nah, yang kedua itu jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang ketiga, perhatikan Anda berbicara itu dengan siapa. Hendaknya kita berbicara kepada sesama, kepada yang lebih tua dari kita, atau berbicara kepada lebih bawah dari kita. Nah, adapun tata krama dalam berpenampilan, yang pertama itu cara menggunakan pakaian. Jadi bagaimana kita menggunakan seragam gitu dengan baik. Alangkah baiknya jika memakai seragam, sebaiknya baju kemejanya dimasukkan ke dalam celana dan memakai dasi dengan benar. Nah, yang kedua itu ada cara berjalan bersama. Apa yang disebut dengan cara berjalan bersama? Yaitu semisalnya aturan laki-laki, kalau misalkan berjalan dengan wanita berarti laki-laki harus melindungi wanita. Yang kedua, kalau misalkan ada dua pria dan satu wanita, maka satu wanita itu harus berada di tengah-tengah dua laki-laki tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tata cara bagaimana kita makan. Nah, yang pertama itu kita bisa menyicipi makanan dan minuman, tetapi tidak dengan bersuara gitu, menyicipi makannya. Nah, yang kedua, jika batuk ketika kita makan, hendaknya kita menutupi mulut kita. Nah, yang ketiga, sebelum makan kita hendaknya berdoa dulu, cuci tangan dulu. Nah, yang ketiga itu ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Bisa jadi bagaimana tata cara membuang sampah pada tempatnya, terus sopan santun di dalam perjalanan, semisal dalam berkendara. Nah, yang terakhir itu ada kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok hendaknya orang yang sering merokok bisa melihat keadaan dan situasi. Ketika akan merokok, hendaknya menjauhi tempat yang berkerumun atau banyak orang, karena asap rokok itu kurang baik untuk orang lain. Nah, mungkin segitu pembahasan tata krama yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.